Untuk video kali ini kita buat pada saat, istirahat sesi satu ya, setelah sesi satu berakhir kita update untuk market hari ini dan besok. Langsung aja ke materinya. Oh, tapi sebelum itu disclaimer dulu ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini sampai sesi satu berakhir itu ditutup merah minus 0,68%. Di level 6.641 tadi sempat turun untuk level terendahnya untuk hari ini di 6617, cuman ada demand di area sini ya, ditarik naik. Kira-kira nanti di sesi kedua gimana kalau kita cek untuk indeks globalnya. Hari ini sampai video ini dibuat untuk indeks US-nya naik cukup tinggi ya, di atas 1% lebih sampai video ini dibuat. Nasdaq udah naik 2% lebih, 2,19%. Untuk S&P 500 juga naik 1,3%, untuk Dow Jones naik 1%-an ya, sedangkan di indeks Asia itu yang hijau Nikkei sama indeks Jepang sama Shanghai ya, sedangkan untuk Hang Seng minus 0,64% dan yang paling parah sih ya emang IHSG 0,68% ya di Asia ya. Semoga saja nanti di sesi kedua untuk IHSG bisa mengembalikan keadaan ya, ditarik naik. Semoga aja sih seperti itu. Perhatikan saja level ini ya, secara history untuk resisten terdekatnya berarti di 6662, 6660-an. Semoga nanti bisa close di atas itu untuk IHSG di sesi kedua. Kalau kita cek untuk transaksinya sih hari ini di sesi satu ini ya biasa aja sih. Untuk kemarin dalam 1 minggu terakhir ini aslinya netbell padahal, ya kan untuk aslinya cenderung masuk. Jadi semoga aja untuk IHSG nanti bisa, hijau, bukan hijau sih, paling enggak diangkat naik lah ya di sesi kedua dan close-nya di atas 6.660. Semoga aja seperti itu, kita ikuti aja nanti untuk pergerakan IHSG. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham DILD, di mana di sesi satu ini udah ARB padahal tadi diangkat naik dulu ya, di awal market itu naik lumayan tinggi sampai ke level 280 langsung dibanting ARB, cuman ditarik naik lagi. Tadi sempat ARB ya, cuman ada demand di area sini ya, jadi ada perlawanan menjelang close market. Coba kalau kita cek untuk transaksinya di ILD dalam 1 minggu terakhir ini aslinya net B 6,3 M, dan untuk hari ini aja tanggal 29 DILD cukup liquid ya hari ini. Sampai sesi satu ini kalau kita cek supply-nya lumayan kuat ya, ini 57%, sedangkan demand-nya cuma 43%. Jadi dorongan ke bawah itu lebih kuat sampai sesi satu ditutup. Nah, tadi sempat nyentuh level terendahnya 240 ya, harga ARB cuma ditarik naik lagi. Ya semoga aja nanti nggak close di harga ARB untuk saham DILD. Kalau close di harga ARB perlu hati-hati sih, di harga saat ini lumayan tinggi. Jadi kalau mau entry agak gimana gitu ya. Coba kalau kita ukur kira-kira target kenaikan untuk DILD apakah udah mentok kalau kita ukur pakai rectangle ya emang di sini sih ya, emang untuk target kenaikannya di area sini. Lihat aja nanti di sesi kedua apakah bisa breakout di atas 270 atau enggak. Sekiranya gagal breakout di atas itu mending yang udah floating profit, taking profit aja ya. Kalau nggak mau semuanya ya sebagian, tapi kalau masih mau hold dan berharap untuk DILD ini naik lebih tinggi ya monggo. Disclaimer untuk posisi saat ini area supportnya ada di 226 ya, walaupun untuk hari ini ARB pun itu nggak nyentuh area support ya, paling nyentuh di sini 240 ya tadi. Nah, kalau ARB ya di sini. Tadi udah ARB dan dia akan naik lagi. Kita lihat aja nanti sesi kedua apakah bisa breakout di atas 270 atau enggak. Kalau gagal breakout ya berarti ini udah targetnya udah kecapai untuk target kenaikan DILD ya. Kalau kita ukur pakai rectangle, pakai resisten yang di tanggal 16 Agustus dan supportnya di area Januari 2023. Oke, itu untuk saham DILD. Untuk resistennya sih tadi udah
kejemput sih ya di 270, walaupun tadi sempat naik tertingginya di 280 cuman ya ditarik turun lagi kalau nanti nggak bisa break out di atas 270 perlu hati-hati. Oke itu untuk saham DILD kalau lihat, nanti di sesi kedua, gimana ya? Bentar, DILD yang jadi market maker siapa? Dalam, 1 minggu terakhir dari tanggal 22 itu secara keseluruhan sebenarnya nggak ada yang akumulasi banget ya, yang jadi market maker utamanya itu YP. CC untuk YP-nya net sell 2,3 M, fallows-nya 40 M-an. Hmm, April, oh kita cek aja dari tanggal 14 April. 14 April untuk saham DILD itu yang jadi market maker utamanya ini YP. Net buy 3,7 M kalau kita cek dari tanggal 14 April, AVG-nya di 190,7197 di sini sih. Ya, di area sini, di area support yang ini 198. Jadi kalau mau entry sih amannya ya, ini kalau mau cari aman, ya di sini di area 100 di bawah 200, 198, 197 untuk level saat ini sih ya nggak terlalu beresiko sebenarnya kalau mau masuk, cuman buat teman-teman yang suka dengan saham seperti ini, ya monggo disclaimer buat coba-coba aja amannya dan jangan masuk banyak-banyak. Oke itu untuk saham DILD, kalau yang belum punya posisi sih, saran saya ya bisa dipertimbangkan lagi soalnya untuk saham DILD udah nyentuh, line 161,8 Fibonacci ya, jadi sekiranya, nanti nggak bisa breakout, bahkan bisa close di ALB, bisa jadi untuk besok koreksi lebih dalam lagi untuk support terdekatnya sih di 226. Oke itu untuk saham DILD ya, selanjutnya kita cek saham DOOH doh ya, saham yang belum lama IPO dan harganya terus ya bukan terus bergerak turun sih, cenderung bearish ya. Di harga saat ini apakah sudah ada yang akumulasi? Coba kalau kita cek untuk transaksinya, doh hari ini sih lumayan liquid DOOH. 118 M ya di sesi satu aja dan frekuensinya 59.000 berarti cukup, lumayan ramai untuk saham doh. Ini kemarin sih, dari kemarin, untuk hari ini aja 19.000 ya, enggak seramai yang kemarin ternyata ya di sesi satu ini, nggak tahu nanti di sesi kedua. Kita lihat aja coba kalau kita cek lebih detail untuk doh hari ini, demand-nya lumayan kuat ya, ini 83% loh area demand untuk saham doh kalau dari data yang kita dapat. Kemudian untuk supply-nya cuma 17%, jadi harusnya sih masih ada kemungkinan buat naik nanti di sesi kedua ya, semoga aja sih seperti itu. Doh, untuk doh kalau kita cek kemarin Jumat, bentar, Jumat tanggal 26. Untuk Doh itu ada AO ya yang akumulasi 4,9 M kemarin Jumat dan sempat naik untuk Jumat kemarin sempat naik sampai nyentuh level 88 cuman ada supply di area sini ditarik turun. Untuk hari ini tadi sempat naik juga cuman nggak terlalu tinggi ya sampai ke 79 aja cuman ditarik turun lagi di sesi satu dan untuk sesi kedua nanti kalau kita cek dari tanggal 8 Mei dari awal IPO ya 8 Mei. Dari 8 Mei. Ya ini sih cenderung didistribusi oleh AN secara keseluruhan dan AO yang pegang barang paling banyak 4,9 M dan AO itu baru masuk kemarin sih, kemarin masuk lumayan banyak 4 M-an. Market maker utamanya YP, untuk YP-nya net B 3,2 M, AVGB-nya di 100, berarti floating loss ya, 100 AVGB-nya untuk YP di area sini. Ya kalau mau masuk sih
jangan banyak-banyak dulu ya, walaupun harganya udah di bawah, cuman kembali lagi disclaimer untuk ke apa ya, untuk potensi naiknya sih kalau menurut saya masih ada ya, apalagi untuk saham Dow ini udah, dari awal IPO-nya itu udah lumayan turun, koreksi, semoga aja nggak lama lagi untuk saham Dow itu digoreng naik ya, cuman kapan waktunya itu loh. Kalau untuk hari ini sepertinya enggak dulu sih, cuman kalau lihat, mmm bid offer-nya ya, untuk demand hari ini lumayan kuat, jadi nanti di sesi kedua kayaknya akan konsolidasi dulu. Perhatikan aja level ini ya, selama nggak jebol di bawah 70 untuk, nanti di sesi kedua untuk Dow itu ada kemungkinan, masih naik kalau menurut saya ya, dalam waktu dekat ini. Cuman kembali lagi disclaimer mungkin yang mau spekulasi buy bisa nggak pasang, antisipasi sedikit di harga 70 mungkin di 70, di 67 atau 66 disesuaiin aja ya, yang pasti untuk support terdekatnya sih ada di 70. Perhatikan aja level 70 kalau mau spekulasi buy, tujuannya untuk trading, nggak ada salahnya pasang antisipasi sedikit di bawah 70 kalau mau ya. Cuman kalau tetap masih mau hold, ya disclaimer sih untuk saham Dow ini dari awal IPO udah cenderung bergerak turun dan sebenarnya distribusinya itu ya nggak parah-parah banget ya dibandingkan dengan, seperti Koal atau apa ya, BSBK itu kan parah ya untuk distribusinya. Sedangkan untuk Dow ini kalau menurut saya sih nggak parah-parah banget dari awal IPO ya ini. Cuman AN yang jualan 13,8 M ya. Jadi ya cenderung didistribusi sih, cuman nggak gede-gede banget sih. Oke itu untuk, saham Dow ya, kalau menurut saya sih ya nanti di sesi kedua perhatikan saya level ini kalau nggak jebol di bawah 70 ada kemungkinan untuk hari ini atau iya dalam waktu dekat lah minggu ini bisa rebound, semoga aja seperti itu. Tapi kembali lagi ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke itu untuk saham, Dow, selanjutnya kita cek saham AS Hardware yang hari ini turun cukup dalam sampai sesi satu ditutup minus 4,5% ya setelah beberapa waktu terakhir ini mengalami kenaikan yang lumayan tinggi. Untuk trennya juga sepertinya udah mulai bullish untuk saham AS Hardware ini. Hari ini koreksi, semoga aja cuman koreksi ya, enggak malah balik tren jadi bearish lagi. Untuk hari ini sempat turun nyentuh level terendahnya di 615, cuman ada demand di area sini ditarik naik di sesi ke satu ini ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya AS Hardware. Untuk es hardware hari ini tanggal 29 sampai sesi 1 ditutup ini di suplainya lumayan kuat ya ini 65%, jadi lebih kuat, dorongan ke bawah suplainya lebih kuat dibandingkan demand. Kecenderungan akan bergerak turun sih kalau, dari data ini. Secara histori untuk area supportnya ya di level 600. Mhm. Kalaupun hari ini ditutup merah, semoga saja untuk besok mantul di level 600 ini ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, kita cek dulu lah untuk transaksi ICE Hardware untuk beberapa hari terakhir. ICE Hardware untuk beberapa hari terakhir. Kalau kita cek kemarin Jumat, karena kemarin kita nggak update ya untuk sama ICE Hardware, kemarin Jumat, secara keseluruhan ada AK ya, ada CC yang akumulasi 19,3 M ya kemarin Jumat dan CC yang akumulasi ini versi lokal ya. Diakumulasi oleh CC lokal kemarin Jumat sama S Hardware, sedangkan untuk asingnya ya sebagian masuk sih, sebagian keluar juga secara keseluruhan untuk kemarin Jumat asingnya di saham S Hardware net dari 3,1 M aja ya, cuman ada CC versi lokal ya. Mandiri Sekuritas ini akumulasi 13,3 M ini yang paling banyak akumulasi di saham S Hardware untuk kemarin Jumat, dan kalau kita cek dalam satu minggu terakhir ini untuk aslinya cenderung masuk sih, net value 51,8 M dalam satu minggu terakhir di saham S Hardware, dan kalau kita cek dalam satu minggu terakhir ini yang pegang
barang paling banyak ya asing nih, CS versi asing. Malah untuk CS versi asing ini hampir, sebagian seluruh transaksinya itu buy ya di saham S Hardware, valuasinya 32,7 M dalam 1 minggu terakhir, dan netbuy 32,5 M, AVG buy-nya di 612 di area sini, ya di sini sih. Ya tadi terendahnya di 615. Ya itu sih, dijaga kemungkinan ya semoga saja nggak jebol 615 ya untuk hari ini. Oke, untuk saham S Hardware misal nanti ARB, ya enggak ya, mudah-mudahan enggak. Ke 610 ya, semoga aja enggak jebol 615 ya, soalnya 612 itu AVG-nya si CS versi asing yang cenderung akumulasi di saham S Hardware. Dan kalau kita perhatikan juga dalam 1 minggu terakhir ini hasilnya cenderung masuk ya, ini CS, YUDP, KZBK ini kan broker-broker asing. Oke, itu untuk saham S Hardware. Kalau menurut saya sih misal hari ini dibuka merah, untuk besok secara technical perhatikan saja level 600 ya, kalau mau entry bisa pertimbangan area sini, atau kalau mau cicil hari ini, siapa tahu hari ini cuman koreksi, besok melanjutkan kenaikannya ya di harga saat ini 625, 615 itu bisa dikatakan ya udah koreksinya lumayan dalam. Oke, itu untuk saham S Hardware ya. Kalau secara tren sih mudah-mudahan itu ini udah mulai bullish. Jadi kalau nanti di sesi kedua ditarik naik ya alhamdulillah, cuman kalau lihat supply and demand-nya untuk hari ini itu lebih kuat supply-nya ya. Ini 65%. Jadi kalau nanti nggak ada yang langsung nge-HK di awal market perlu hati-hati. Karena untuk sampai sesi ke-1 aja ya, ini data yang kita dapat itu sampai sesi ke-1, nggak tahu nanti di sesi kedua siapa tahu di awal pembukaan market itu langsung di-HK kan untuk demand-nya jadi langsung naik dan harganya bisa jadi langsung bergerak naik, nggak menutup kemungkinan seperti itu, soalnya untuk saham S Hardware juga untuk trennya udah mulai bullish. Ya buat patokan ini aja sih, misal hari ini bisa jebol di bawah 615 ya, ya perlu hati-hati. Oke, itu untuk saham S Hardware, cuma dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya cenderung akumulasi, jadi kalau menurut saya sih hari ini turunnya itu cuman koreksi aja. Oke, itu untuk saham S Hardware ya. Untuk selanjutnya kita cek saham Pandi yang hari ini naik lumayan tinggi 11% di sesi kedua dan di sesi pertama ya, dan untuk saham Pandi itu beberapa waktu terakhir dari tanggal 24 Mei itu digoreng naik. Pani. Untuk resistennya sih secara histori di sini di 2000 ya. 2000 berapa? 2010 kah? 2010. Untuk hari ini perhatikan saya level ini tadi udah jebol resistennya ya di 1750 60. Cuman gagal breakout untuk sesi pertama, lihat aja nanti di sesi kedua gimana, apakah konfirmasi breakout atau enggak. Hari ini naik 11,8%, lumayan tinggi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, nih untuk nih sebenarnya supply demand-nya nggak terlalu jomplang ya, untuk demand-nya sampai sesi ke-1 ini naik 11%, itu cuma 55% kalau data yang kita dapat, sedangkan untuk supply-nya 45%. Ya nggak terlalu jomplang sih, jadi kemungkinan ini naiknya sampan itu nggak disertai dengan akumulasi banget ya sampai sesi 1 ini. Jadi cenderung apa ya, dibuat untuk harganya, digoreng lah ya. Coba kalau kita cek untuk transaksi beberapa hari terakhir gimana di saham Pani. Untuk Pani tanggal 26 Jumat kemarin secara keseluruhan ada KI yang akumulasi 4,9 M, dan yang di market maker untuk saham Pani kemarin itu KI. Mana ya ini? Dalam 1 minggu terakhir coba, dalam 1 minggu terakhir secara keseluruhan ini untuk saham Pani ya diakumulasi sih oleh RF, OD, CC. Untuk RF-nya netbuy 9,4 M, yang jadi market maker utamanya YP.
YP-nya net sell 3,1 tapi ya, cenderung scalping untuk saham Pandi, dan KI juga cenderung scalping ternyata, walaupun kemarin, masuk 4 M-an ya untuk dalam 1 minggu terakhir kalau kita kalkulasikan untuk saham untuk KI di saham Pandi itu cuma net buy 1,9 M. Yang paling banyak RF ini AVG-nya di 491, AVG buy-nya 491. 491. Oh ini AVG buy ya, bukan ini buy frekuensi, sorry. RF AVG buy-nya di 1.285. Wah lumayan di bawah ya ternyata. Ya jadi ya itu kalau menurut saya sih, ya yang goreng ini buat naikin saham Pani itu sebenarnya digoreng ya, jadi diakumulasikan dulu. Jadi, masuk ketika konsolidasi ini pemain besarnya masuk dan ini digoreng ya, perlu hati-hati sih untuk saham Pani ini. Secara teknikal ya, secara teknikal buat patokan ini aja nanti di sesi kedua apakah bisa breakout di atas 1755, 1755 itu ya bisa dikatakan area resistennya sih. Misal nanti konfirmasi breakout, bisa breakout, nah di sesi kedua bisa breakout di atas 1755, sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk besok masih bisa digoreng naik lagi ya kalau bisa breakout. Cuman kalau gagal breakout di atas 155 mending wait and see aja dulu, apalagi yang belum punya posisi. Amannya sih seperti itu ya, cuman kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk supportnya saat ini di level 1550, 1550. Oke itu untuk saham Pani ya. Selanjutnya kita cek saham eh, Adaro ya. Coba kita cek untuk saham Adaro. Gimana di sesi ke-1 ini untuk saham Adaro ya. Oke. Untuk saham Adaro udah nyentuh support ya. Jadi tadi yang udah ambil posisi di 2000 lumayan ya floating profit ini, walaupun cuman tadi enggak 2000 sih. 2010 ya, kurang 10 poin lagi ya nggak apa-apa sih. Siapa tahu udah dari teman-teman udah ada yang, ambil posisi tadi di harga support, apakah ada kemungkinan buat uptrend lagi? Ya semoga aja nanti di sesi kedua ditarik lebih tinggi lagi ya, soalnya untuk hari ini eee, setelah nyentuh level terendahnya 2010 ditarik naik ya, ya hampir mendekati 2000, cuman ya 2010 bisa dikatakan masih area ya, masuk area support, karena support itu bukan titik, cuman area, beberapa area sih, beberapa poin, beberapa apa ya, titik. Nah, kalau support bukan satu titik aja. Jadi ya 2010 tadi udah nyentuh area support beneran untuk saham Adaro dan ditarik naik. Semoga aja untuk nanti di sesi kedua nggak diturunin lagi ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Adaro. Adaro untuk, dalam 1 minggu terakhir hasilnya net buy 75 M ya, untuk hari ini aja gimana, hari ini tanggal 29 untuk saham Adaro, sampai sesi 1 ditutup ini supply-nya lumayan kuat ya, ini 61%, jadi turunan ke bawah ya, untuk turun ke bawah itu lebih kuat sampai di sesi 1 ya, nggak tahu nanti di sesi kedua. Ya semoga aja ada perlawanan lah ya, ada yang masuk, mengingat untuk harganya udah di area support tadi juga udah nyentuh area supportnya ya, 2010, 2000 itu area support untuk saham Adaro untuk level saat ini. Ya semoga aja nggak jebol di bawah 2000 lah ya. Kalau sampai jebol agak ngeri untuk saham Adaro. Tadi sempat hijau juga ya, untuk saham Adaro itu sempat hijau, open gap atas di awal market itu open di 2120, naik 10 poin kemudian dibanting turun, dan setelah nyentuh area supportnya itu ada demand ditarik naik lagi ya. Kemungkinan sih ini ya, yang 30 sekian persen ini tadi masuk pas di harga bawah ya, di harga area support, cuman ya nggak tahu juga sih. Yang pasti buat patokan nanti di sesi kedua perhatikan aja level itu 2000 ya, semoga nggak jebol di bawah 2000 untuk saham Adaro. Heeh. Soalnya kalau hari ini ARB ya bisa ya bisa di bawah 2000 sih. Cuman ya perhatikan aja level 2000 ya, ini terlihat sekali
di 2010, 2000 yang jaga harga ada di level 2000 ada 36 ribuan lot ya, jadi bisa dikatakan 2000 itu area support kuatnya untuk saham Adaro saat ini. Oke, itu untuk saham Adaro secara personal dan teknikal ya, di sesi kedua semoga aja bisa naik. Semoga aja kalau kita cek lebih detail lagi, Adaro untuk kemarin Jumat itu lebih banyak yang masuk sih, walaupun nggak terlalu banyak untuk aslinya mulai masuk ya, YO, AK, ZP ini kan broker-broker asing ya, CC juga yang masuk ini ternyata CC versi asing, jadi aslinya netback kemarin Jumat. Oke, itu untuk saham Adaro mungkin yang tadi udah ambil posisi ya, ya semoga aja bisa naik sih kalau udah floating profit, nggak ada salahnya untuk sebagian taking profit ya, nanti takutnya kalau turun lagi soalnya secara tren untuk saham Adaro itu udah mulai bearish ya, ketika naik pun kalau nggak ada sentimen positif atau gimana gitu kayaknya buat uptrend lagi itu agak berat. Naiknya itu cuman ya bentuk higher low kemudian bisa jadi turun lagi untuk saham Adaro kalau menurut saya ya. Kalau enggak ya akan konsolidasi dulu nunggu ada sentimen positif. Oke, itu untuk saham Adaro udah nyentuh area support sih, semoga aja nggak jebol di bawah 2000 untuk nanti di sesi kedua. Selanjutnya kita cek saham GoTo yang hari ini dijaga ya nggak jebol di bawah 103, tadi nyentuh 103 ya. Heeh. Nyentuh support ya, jadi udah nyentuh support di 103, 102 ya, 103, 102 lah, itu area support untuk saham GoTo. Sempat turun langsung ditarik naik dan close-nya di 107 ya, semoga saja nanti bisa breakout di 108, siapa tahu di sesi kedua digoreng lah ya, semoga saja seperti itu. Soalnya dari teman-teman kayaknya nggak sedikit juga yang kemarin ambil posisi di 108 ya, semoga saja nanti bisa breakout di atas 108, semoga aja, cuman kita nggak tahu, kita ikuti aja, untuk harganya tergantung market maker-nya ya. Kalau kita cek untuk transaksinya GoTo hari ini sampai sesi ke-1 ini ya supply and demand-nya sih nggak terlalu beda jauh ya, untuk cuman lebih kuat di demand, jadi dorongan ke atas itu lebih kuat, ini 57%. Kalau kita cek untuk transaksinya GoTo, ya kita tahu lah ya, tiap hari kita ikuti untuk GoTo itu cenderung diakumulasi oleh AK versi asing. Kalau kita cek aja dalam 1 bulan terakhir dari tanggal 1 bulan ini aja untuk AK udah net base 1,8 triliun ya. Ini kelihatan sekali cenderung diakumulasi oleh AK versi asing. Jadi ketika turun itu diakumulasi oleh AK, dan secara teknikal untuk support kuatnya ya di area 103, 102, semoga aja nanti nggak jebol. Kalau lihat transaksi hari ini sampai sesi 1 demand-nya lumayan kuat, ditarik naik, semoga aja nanti di sesi kedua bisa breakout di atas 108 dan melanjutkan kenaikannya ya. Cuman kalau mau entry sih di 107 ya sebenarnya agak sedikit telat ya, dekat-dekat area support kalau mau entry itu ya, dan ya disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham GoTo kalau menurut saya sih kalau nanti gagal breakout di atas 108 semoga aja konsolidasi dulu ya. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI ya, ini sebelum market buka kita cek satu emiten lagi, BBRI. Untuk hari ini sampai sesi 1 itu masih merah ya, ditutup minus 1,34%, tadi itu sempat ya nyetak rekor lagi sih walaupun cuma sedikit ya. Close di 500, enggak close, ini tuh level 5.675. 5.625, sorry, 5.625 untuk harga tertinggi. Bank BRI hari ini cuma ditarik turun lagi dan naik. Kalau kita cek Bank BRI untuk aslinya belum banyak distribusi ya, masih cenderung trading di harga atas ini untuk BBRI. Untuk hari ini saja sampai sesi ke-1 ini sell-nya lumayan kuat, jadi supply-nya itu lebih kuat, jadi dorong ke atas lebih kuat ya sampai sesi ke-1. Perlu hati-hati untuk harganya udah lumayan di atas. Kalau mau entry gimana ya? Ya untuk area support-nya sih di dekat-dekat 5.400 ya. Kalau di area dekat-dekat area situ kalau ada yang cek harga, datang-datang dan mau pullback bisa dipertimbangkan buat entry di dekat-dekat 5.400. Cuman di level saat ini sih terlalu beresiko. Cuman kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Soalnya kalau masuk ini menurut saya ya, kalau masuk di saham-saham big cap seperti Bank BRI, Bank BCA, ya itu mending ambil posisinya tuh di bawah ya setelah koreksi cukup dalam. Kalau pas lagi uptrend seperti ini yang belum punya posisi mending bisa cari saham yang lain aja, atau ya ini menurut saya ya,
atau kalau yang udah punya posisi ya nambah muatan, nggak apa-apa sih. Cuman kalau mau ambil posisi baru lagi dan tujuannya invest dan masuk cukup banyak, itu mending nunggu saham-saham big cap koreksi. Ya kalau udah koreksi cukup dalam itu baru ambil lumayan banyak dan hold ya. Kalau udah mengalami kenaikan cukup tinggi seperti ini sih agak beresiko, soalnya kalau turun itu lebih resikonya lebih tinggi kayaknya ya, ya nggak gitu juga sih, apa ya, kalau turun itu buat naik lagi agak susah, nunggu siklus tahunan ya, nunggu siklus lah. Oke, itu untuk saham Bank BRI, nanti di sesi kedua sih mending wait and see aja dulu ya, kecuali nanti bisa konfirmasi breakout di atas 5.600, cuman ya sama aja ini udah di atas, yang belum punya posisi ya disclaimer lah. Oke, itu untuk saham Bank BRI dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita di istilah sesi ke-1 ini, semoga bisa bermanfaat untuk hari ini dan besok. Tetap disclaimer, terima kasih.